Ikan menjadi salah satu bahan makanan yang mengandung protein yang tinggi. Hasil penelitian banyak merekomendasikan bahwa ikan mampu mendongkrak kemampuan otak untuk berpikir karena kandungan asam lemak omega 3 yang dimilikinya. Namun, melimpahnya hasil laut Indonesia nyatanya tak menjamin keamanan produk makanan yang dihasilkannya. Penyalahgunaan obat dan senyawa kimia lainnya dewasa ini semakin meningkat. Banyak cara yang dilakukan para produsen makanan untuk mengawetkan hasil produksi mereka. Ikan yang dikonsumsi itu yang bagus ya, salah satunya ikan yang harus di dalam pengawetannya itu dia harus bebas bahan kimia, salah satunya formalin. Dan ini mungkin bisa dibuktikan di situ, di tes uji situ, atau mungkin bisa juga kalau kita lihat dari kasat mata, kalau ikan itu yang ada ditempeli lalat, itu sebetulnya yang malah bagus itu. Itu yang malah bagus karena tidak ada bahan kimia. Kalau ada bahan kimia biasanya lalat juga akan mendekat janda. Jadi itu secara kasat mata, tapi kalau secara laboratoris memang harus diuji. Oleh karenanya, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bersama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melakukan sidak ke sejumlah pasar-pasar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu diantaranya adalah Pasar Beringharjo. Dalam rangka memantau ketersediaan dan keamanan pangan produk hasil perikanan, kami dari Dinas Kelautan Perikanan DIY di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri menerjunkan tim pengawas mutu produk perikanan. Pemantauan dan pengawasan dilakukan di pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar modern, yang tujuannya adalah untuk memantau agar supaya produk perikanan yang beredar di DIY, baik itu ikan segar maupun ikan olahan, dalam keadaan aman untuk dikonsumsi, jadi bebas dari bahan tambahan yang berbahaya. Dalam hal ini kita di Pasar Beringharjo ini kita melakukan gerakan yaitu untuk tes uji formalin, dan diharapkan ikan-ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta, itu terbebas dari formalin. Melalui kegiatan Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan yang berslogan melalui Gema Satu Kata dengan gerakan mewujudkan kedaulatan keberlanjutan dan kesejahteraan untuk masyarakat kelautan dan perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan beserta Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bertugas untuk mengendalikan penyakit dan juga menjaga mutu keamanan perikanan, khususnya untuk produk perikanan konsumsi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi selama ini kita pembinaan terkait dengan kerjasama dengan pengawas mutu daerah, dan di situ ada Badan POM, di situ ada BPMHP, Dinas Perikanan, dan instansi terkait lainnya selalu melakukan pembinaan selama ini, ternyata hasilnya cukup memuaskan. Uji formalin pada kandungan ikan di Pasar Beringharjo dilakukan dengan mengambil sampel dari produk perikanan seperti udang, bandeng, ikan teri, dan produk lainnya. Jadi kita melakukan uji formalin ini untuk mengetahui apakah suatu produk itu mengandung formalin. Ya, terima kasih. Ini kenang-kenangan dari kami ya. Nah, ya, ini kenang-kenangan dari kami. Sampel ikan ini kita ambil Pak, ini 10 gram. 10 gram dalam 10 mili. Kemudian kita homogenkan dengan cara pengkocokan. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kita tambahkan reaksi formalin. Reaksi yang kita pakai adalah test kit formalin camping. Ini batas deteksinya 1 sampai 2 ppm. Terima kasih Bapak Edi. Nanti kalau hasilnya positif, nanti dia akan berwarna ungu. Tapi kalau negatif, berwarna seperti ini. Perikanan masyarakat DIY aman.
Untuk menguji kandungan formalin tersebut, cara yang dilakukan ialah sebanyak 10 gram daging ikan dilarutkan bersama dengan air sebanyak 10 ml. Selanjutnya, ekstrak ikan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan pereaksi formalin. Tabung kemudian dikocok dan tunggu selama 5 hingga 10 menit. Jika positif mengandung formalin, hasilnya akan berwarna keunguan. Jika tidak menunjukkan perubahan warna, maka hasilnya negatif atau tidak ada kandungan formalin dalam ikan basah tersebut. Kami beberapa kali di bulan Ramadan ini sudah melakukan pemantauan dan monitoring produk ikan olahan dan ikan segar khususnya di Pasar Beringharjo. Kenapa kita lakukan di Pasar Beringharjo? Karena Pasar Beringharjo itu merupakan sentral dari produk-produk perikanan yang didatangkan dari luar daerah, baik itu produk ikan-ikan segar maupun produk-produk ikan olahan. Dari hasil uji tes formalin dari beberapa sampel ikan yang dilakukan di Pasar Beringharjo menunjukkan salah satu sampel ikan teri nasi mengandung bahan pengawet formalin. Hasil tersebut ditunjukkan melalui perubahan warna ungu pada tabung reaksi. Jadi ikan olahan yang beredar di DIY sebagian besar itu berasal dari luar DIY. Misalnya ada ikan teri nasi, kemudian ikan teri tawar, kemudian ikan asin, ikan kering, baik itu dalam bentuk ikan peda, ikan jambal, kemudian ikan pedo, termasuk juga ikan dalam bentuk presto, misalnya bandeng presto, kemudian juga ikan asap, itu hampir semuanya didatangkan dari luar DIY. Formalin atau formaldehida adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet. Sangat berbahaya bagi kesehatan karena penggunaan bahan pengawet untuk jangka waktu tertentu akan merusak organ tubuh manusia. Dalam jangka pendek, misalnya jika hidung menghirup formalin, efeknya akan terjadi iritasi dan rasa terbakar pada organ penciuman tersebut, serta tenggorokan. Selain itu, formalin dapat menimbulkan gangguan pernafasan serta batuk-batuk. Ikan yang mengandung formalin jika dikonsumsi oleh anak-anak akan mengganggu perkembangan otak, di samping akan merusak fungsi organ-organ lainnya. Sehingga penyalahgunaan formalin yang digunakan pada produk perikanan dapat mengancam kualitas generasi masa depan Indonesia, mengingat konsumsi ikan per kapita cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan operasi pasar atau operasi bahan pangan yang ramah dalam arti aman untuk dikonsumsi. Kalau untuk produk ikan segar itu maksudnya dari ikan segar dalam bentuk hidup dan segar dalam bentuk mati. Ini semuanya aman untuk dikonsumsi karena tidak diketemukan produk perikanan, produk ikan segar yang mengandung bahan-bahan tambahan yang berbahaya. Berarti produk ikan segar semuanya dalam keadaan aman untuk dikonsumsi, jadi tidak ada masalah. Era keterbukaan pasar ASEAN dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi sektor perikanan dan kelautan. Mutu dan daya saing menjadi faktor kunci agar produk perikanan Indonesia dapat berjaya di era ini. Salah satu kita dalam rangka Bulan Bakti ini, di samping kita untuk uji formalin gratis di pasar-pasar, tugasnya itu untuk mengendalikan penyakit, di situ juga menjaga keamanan, mengendalikan mutu keamanan hasil perikanan, khususnya untuk produk perikanan yang dikonsumsi oleh manusia. Saat ini, secara umum daya saing produk Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu,
inovasi dan teknologi di sektor perikanan dan kelautan mutlak diperlukan dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di tingkat global. Pemberlakuan MEA akan menyebabkan semakin banyaknya produk negara-negara ASEAN lainnya, di antaranya produk perikanan, masuk ke pasar Indonesia. Dengan demikian, peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan Indonesia lebih ditingkatkan. Salah satu komponen utama peningkatan daya saing produk perikanan adalah peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Berkaitan dengan pembinaan para pedagang-pedagang yang memasarkan atau yang kita ambil sampelnya ternyata mengandung bahan-bahan tambahan berbahaya seperti formalin tadi, itu kita lakukan pembinaan, yaitu untuk membuat pernyataan tidak melakukan atau memasarkan produk yang mengandung formalin, dan produknya atau ikan tersebut tidak boleh dipasarkan karena itu sangat berbahaya bagi masyarakat yang ada di DIY atau bagi masyarakat konsumen. Momentum Bulan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi langkah strategis untuk menggugah kesadaran produsen, konsumen, dan masyarakat tentang pentingnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan aman untuk dikonsumsi. Momentum peringatan Bulan Mutu sangat penting bagi masyarakat untuk mengingatkan kembali akan pentingnya standarisasi. Seperti diketahui, peningkatan daya saing dan peningkatan nilai tambah adalah kunci keberhasilan dalam perdagangan global. Ikan dengan mutu biasa-biasa saja dan keamanannya belum terjamin akan kalah bersaing dengan produk sejenis dari negara pesaing yang lebih terjamin mutu dan keamanannya, terstandarisasi secara baik, serta harga terjangkau oleh daya beli masyarakat dunia. Untuk menghadapi hal ini, perlu disiapkan produk perikanan yang berkualitas dan aman, yang terjamin sejak bahan baku, pasca panen, transportasi dan distribusi sampai kepada konsumen akhir. Melalui peran serta Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan beserta Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam penjaminan mutu produk perikanan ini, masyarakat Yogyakarta diajak senantiasa untuk waspada dan memperhatikan kualitas produk perikanannya untuk generasi masa depan Indonesia yang lebih baik.